Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa mengikuti kegiatan perkuliahan hari ini pada mata kuliah imunologi yang diampu oleh Ibu Apoteker Windy Gusdila, S-Farm M-Farm. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan saya Adinda Putra Madani selaku moderator dan anggota kelompok saya yaitu Feni Akmalia Alda dan Zakiatul Fadilah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai imunoterapi. Presentasi akan diawali dengan pemaparan materi oleh kelompok kami dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk pemaparan akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Apa itu imunoterapi? Imunoterapi merupakan pengobatan yang bertujuan mengaktifkan atau memodulasi sistem imun agar mampu melawan sel kanker secara efektif melalui sel T, sel NK, dan antibodi. Fungsi imunoterapi yang pertama sebagai terapi tambahan untuk menaikkan daya tahan tubuh, mendorong maturasi atau diferensiasi sel, menghambat pertumbuhan sel kanker. Untuk fungsi imunoterapi alaminya, dia memanfaatkan kekuatan sistem imun yang sudah ada dalam tubuh. Yang kedua, diperkuat, dia melatih, memperkuat, atau memandu sistem imun bekerja lebih efektif. Dan yang ketiga, secara spesifik, dia menyerang ke arah sel sakit dan meminimalkan kerusakan sel sehat. Cara kerja imunoterapi. Sistem imun sebenarnya mampu mengenali sel abnormal, tetapi sel kanker dapat menghindari deteksi dengan mematikan respon imun melalui protein tertentu, seperti PD-L1. Imunoterapi bekerja dengan menghambat mekanisme penghambatan ini, sehingga sel T kembali aktif dan dapat menyerang sel kanker secara lebih efektif. Imunitas terbagi menjadi dua, yaitu imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Ciri-ciri dari imunitas bawaan yang pertama merupakan garis pertahanan pertama tubuh. Kedua, dia tidak spesifik, di mana dia menyerang semua benda asing. Sel utamanya neutrofil, makrofag, dan sel NK. Untuk mediatornya, yaitu sitokin, interferon, sistem komplement. Efek sampingnya, dia bisa menimbulkan peradangan atau inflamasi lokal. Sedangkan untuk imunitas adaptif, ciri-cirinya yang pertama merupakan garis pertahanan kedua tubuh. Dia spesifik, di mana dia bisa mengenali antigen tertentu secara presisi. Sel utamanya limfosit B dan limfosit T. Dia menghasilkan antibodi spesifik dan sel memori, dan merupakan dasar dari vaksinasi dan imunoterapi modern. Jenis-jenis imunoterapi yang pertama, antibodi monoklonal, yang kedua terapi sel CAR-T, yang ketiga checkpoint inhibitor, keempat sitokin terapeutik, kelima vaksin terapeutik, dan yang terakhir, yang keenam transfer imunoterapi. Masuk ke penjelasan antibodi monoklonal, yaitu protein antibodi dari satu klon sel B yang sangat spesifik terhadap satu antigen target saja, dibuat dengan teknologi hibridoma atau rekayasa DNA rekombinan. Penamaannya diberikan akhiran MAB atau monoklonal antibody. Mekanisme kerjanya yang pertama directing target, dia berikatan langsung ke reseptor sel kanker dan memblokir sinyal pertumbuhan. Yang kedua ada ADCC, yaitu singkatan dari antibody dependent cellular cytotoxic. Dia merekrut sel NK dan makrofag untuk menghancurkan sel kanker. Yang ketiga ada ADC, yaitu antibody drug conjugate, yaitu antibody yang digabung dengan toksin atau radioaktif, yang menghantarkan racun langsung ke sel kanker. Contoh sediaannya itu yang pertama rituximab, kedua trastuzumab, ketiga adalimumab, dan yang terakhir, yang keempat cetuximab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zakiatul Fadilah. Berikutnya ada checkpoint inhibitor. Sel kanker menipu sel T dengan mengaktifkan imun checkpoint atau PD-1, PDL1 atau PDL1 dan CTLA4 sehingga sel T menjadi tertidur. Checkpoint inhibitor memblokir penipuan ini agar sel T kembali aktif menyerang kanker. Target dan contoh sediaan. CTLA4 contoh sediaannya yaitu ipilimumab dan PD1 contoh sediaannya pembrolizumab. Efek samping karena sistem imun sangat teraktivasi dapat terjadi IRAE, pneumonitis, kolitis, hepatitis,
melonopati, pemantauan ketat oleh dokter dan apoteker sangat diperlukan setiap siklus terapi. Terapi CAR T-cell, CAR atau chimeric antigen reseptor di mana sel T pasien dimodifikasi secara genetik agar dapat mengenali dan membunuh sel kanker secara presisi. Tahap 1 yaitu leukapheresis. Sel T diambil dari darah pasien melalui tahap kedua rekayap gen CAR dimasukkan menggunakan vektor viral. Tahap ketiga perbanyakan. Sel T CAR diperbanyak hingga ratusan juta sel dalam kondisi steril. Tahap keempat, infus ke pasien. Sel T CAR diinfuskan kembali ke pasien setelah kemoterapi conditioning. Tahap kelima itu serangan kanker. CAR menempel ke antigen kanker, lalu sel T membunuh kanker. Contoh sediaan obat yaitu Tisa Genelaceleucel, Axicabtagenetsiloleucel, limfoma sel B besar, Brexucabtanex. Next. Sitokin terapeutik. Sitokin adalah protein kecil yang berfungsi sebagai pesan atau sinyal komunikasi antar sel imun. Pada imunoterapi, sitokin rekombinan diberikan untuk memperkuat respon imun pasien. Yang pertama, ada obat interferon atau IFN-A. Mekanismenya aktifkan NK sel dan makrofag, hambat replikasi virus dan proliferasi sel kanker. Indikasinya leukemia, melanoma, hepatitis B dan C kronis. Lalu ada interleukin 2 atau IL-2. Mekanisme kerjanya yaitu mengaktifkan proliferasi sel T dan NK sel, meningkatkan respon imun anti-tumor. Indikasi kanker ginjal metastatik, melanoma stadium lanjut. Yang ketiga ada CSF atau sargramostim. Mekanisme merangsang sumsum tulang memproduksi granulosit dan monosit lebih cepat. Indikasi pemulihan pasca kemoterapi transplantasi sumsum tulang. Yang terakhir ada GCSF atau filgrastim. Mekanismenya merangsang produksi dan pelepasan neutrofil dari sumsum tulang ke darah. Indikasinya neutropenia pasca kemoterapi, mobilisasi sel punca. Vaksin terapeutik. Vaksin terapeutik merangsang respon imun terhadap antigen tumor tertentu. Bukan vaksin pencegahan, melainkan pengobatan untuk pasien yang sudah memiliki kanker. Sepuleucel T, indikasinya kanker prostat metastatik. Pendekatan sel darah pasien diproses dan diaktifkan lalu diinfus kembali. Kemudian ada BCG intravesikal digunakan untuk kanker kantong kemih superficial. Lalu ada imunoterapi untuk kanker. Imunoterapi kini menjadi first line terapi untuk berbagai jenis kanker stadium lanjut yang sebelumnya tidak memiliki harapan hidup kembali. Yaitu ada melanoma. Terapinya pembrolizumab, nivolumab, dan ipilimumab. Lalu ada limfoma Hodgkin. Terapinya
nivolumab, pembrolizumab, dan brentuximab. Kemudian ada kanker serviks, terapinya pembrolizumab dan kemoterapi, dan yang terakhir ada kanker paru atau NSCLC. Terapinya pembrolizumab, kemo, dan atau zolipumab. Dilanjutkan oleh Penny. Selanjutnya ada imunoterapi, alergi, dan autoimun. Untuk imunoterapi alergi, prinsipnya yaitu paparan bertahap alergen dosis kecil, kemudian meningkat sehingga sistem imun terbiasa dan tidak bereaksi berlebih. Yang kedua, SCIT, yaitu suntikan di bawah kulit 3 sampai 5 tahun terapi. Yang ketiga, SLIT atau sublingual, di mana tetes atau tablet di bawah lidah, di mana lebih praktis dan bisa di rumah. Contohnya, Grazak dan Acarizak. Selanjutnya ada imunoterapi autoimun. Yang pertama untuk artritis reumatoid. Contoh sediaannya ada limumab. Kedua ada penyakit psoriasis. Contoh sediaannya ustekinumab. Yang ketiga multiple sclerosis. Contoh sediaannya natalizumab. Dan yang keempat lupus. Contohnya belimumab. Dan yang terakhir Crohn atau IBD. Contoh sediaannya vedolizumab. Selanjutnya ke efek samping dan pemantauan. Untuk paru-paru, contoh penyakitnya pneumonitis, di mana dia batuk kering dan sesak napas. Tata laksananya grade 3 sampai 4. Hentikan terapi dan ditambahkan kortikosteroid 4. Yang kedua, hati, hepatitis imun, di mana peningkatan SGOT atau SGPT. Tata laksananya monitor LFPT setiap siklus, hentikan jika berat. Yang ketiga, endokrin, hipofisitis, tiroiditis, dan diabetes mellitus tipe 1. Tata laksananya terapi hormon pengganti seumur hidup. Yang keempat, usus besar. Kolit Colitis, diare berat, nyeri perut, darah di feses. Tata laksananya grade 3 sampai 4, di mana ditambahkan infliximab atau vedolizumab. Yang kelima, kulit, ruam atau ras, pruritus, vitiligo, dan bula. Tata laksananya umumnya ringan, dikelola dengan steroid topikal. Dan yang terakhir, yang keenam, ginjal, nefritis, peningkatan kreatinin dan ureum. Tata laksananya monitor fungsi ginjal tiap 2 sampai 3 siklus rutin. Lanjut, Feni. Tolong, Kak. Perbedaannya untuk imunoterapi targetnya itu sistem imun tubuh pasien sendiri, sedangkan kemoterapi semua sel yang cepat membelah atau tak spesifik. Untuk mekanismenya, imunoterapi aktifkan atau modifikasi sel imun untuk menyerang kanker, sedangkan untuk kemoterapi racun langsung membunuh sel atau tidak selektif. Untuk durasi respon, imunoterapi AE imun, paru, hati, hormon kulit. Sedangkan kemoterapi singkat, risiko relapse tinggi setelah selesai. Untuk efek samping imunoterapi yaitu paru, hati, hormon kulit, kemudian kemoterapi mual, rambut rontok, supresi sumsum tulang. Untuk efek jangka panjang imunoterapi, memori imunnya respon berkelanjutan meski terapi selesai. Sedangkan kemoterapi tidak ada memori, sel normal ikut rusak. Next. Perkembangan imunoterapi. Vaksin mRNA personal. Vaksin kanker dibuat khusus sesuai mutasi tumor
pasien atau neoantigen, BioNTech atau Moderna, sedang fase 3 untuk melanoma. Imunomodulator herbal, beta-glucan, kurkumin diteliti sebagai ajukan pendukung imunoterapi konvensional. Topik penelitian aktif di Indonesia. Perspektif antibodi, satu antibodi mengikat dua target sekaligus, yaitu sel T dan sel tumor. Linatumomab atau Blinkito sudah disetujui FDA. Akses di Indonesia biaya checkpoint inhibitor yaitu 300 sampai 500 juta per tahun. Kebijakan JKN dan pengembangan biosimilar menjadi kunci aksesibilitas. Terapi kombinasi multimodal, checkpoint inhibitor tambah CART tambah radiasi dalam protokol terintegrasi menunjukkan hasil menjanjikan pada kanker refraktor. Next. Kesimpulan, imunoterapi adalah revolusi pengobatan modern menggunakan kekuatan sistem imun sendiri untuk melawan penyakit, bukan racun dari luar. Jenis utamanya antibodi monoklonal, checkpoint inhibitor, CAR T-cell, sitoksin terapeutik, dan vaksin terapeutik. Keunggulan imunoterapi lebih spesifik, respon tahan lama, memori imun, namun risiko IRAE perlu pemantauan intensif. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan materinya. Kami buka untuk sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Dinda. Iya, Sari, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Mustika dengan NIM 25300 1621 217 dari kelompok 2. Izin bertanya, pertanyaannya, checkpoint inhibitor itu bekerja dengan mengaktifkan kembali sel T. Mengapa terapi ini justru dapat menyebabkan penyakit autoimun atau kerusakan pada organ normal? Apakah pertanyaannya jelas, Adinda? Jelas, Sari. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dinda izin bertanya. Boleh, Rati. Perkenalkan, nama saya Rati Trisna Prinkana dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok 10. Pertanyaannya, tadi kan dijelaskan tuh imunoterapi dan kemoterapi. Pertanyaan saya, mengapa imunoterapi ini sering dikombinasikan dengan kemoterapi? Padahal kan keduanya memiliki mekanisme kerja yang cukup berbeda. Tolong penjelasannya ya, kelompok. Oke, terima kasih pertanyaannya, Rati. Apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya lagi? Baiklah, apabila yang tidak ada yang ingin bertanya, saya akan menjawab pertanyaan dari Sari tentang mengapa eh, checkpoint inhibitor bekerja dengan mengaktifkan kembali sel T dan mengapa terapi ini justru dapat menyebabkan penyakit autoimun atau kerusakan pada organ normal. Checkpoint inhibitor menghambat protein penghambat seperti PD1, PDL1, atau CTLA4, sehingga aktivasi sel T meningkat. Namun, aktivasi yang berlebihan dapat menyebabkan sel T menyerang jaringan normal tubuh. Akibatnya muncul immune-related adverse event atau IRAE seperti pneumonitis, hepatitis, kolitis, tiroiditis, hingga hipofisitis. Dengan kata lain, sistem imun kehilangan sebagian mekanisme toleransinya terhadap jaringan tubuh sendiri. Bagaimana, Sari? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Dinda atas penjelasannya.
Baiklah, untuk pertanyaan dari Rati akan dijawab oleh Feni. Kepada Feni dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tadi. Mengapa imunoterapi sering dikombinasikan dengan kemoterapi padahal keduanya memiliki mekanisme kerja yang berbeda? Jawabannya, kemoterapi dapat memutus sebagian sel kanker sehingga melepaskan antigen tumor yang kemudian dikenali oleh sistem imun. Imunoterapi selanjutnya memperkuat respon imun terhadap antigen tersebut. Kombinasi ini menghasilkan efek sinergis, yaitu meningkatkan efektivitas pengobatan dibandingkan penggunaan salah satu terapi saja. Apakah Rati puas dengan jawabannya? Cukup puas. Terima kasih, Feni, jawabannya. Teman-teman. Baiklah, itulah